Halo YouTube, balik lagi di channel AutoCam. Pada video kali ini gue akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengetahui kondisi mesin kendaraan baik mobil maupun motor yang akan kita beli itu sehat atau enggak. Karena saat kita ingin membeli kendaraan bekas, jika kita mendapatkan kendaraan dengan mesin yang enggak sehat, tentu ini akan cukup menguras kantong untuk biaya perbaikannya. Oleh sebab itu pada video ini akan gue berikan 3 cara untuk mengetahui dan memastikan supaya kalian yang mau beli kendaraan bekas nggak akan salah pilih. Oleh sebab itu, tonton terus video ini hingga selesai. Ya, jadi komparasinya di mesin yang sama ya, Vario, yaitu Vario 125 sama Vario 150. Walaupun beda cc, tapi kedua motor ini mesinnya sama. Jadi kita bisa jadikan suatu komparasi bahwa jika kita ingin membeli suatu kendaraan dengan jenis tertentu, pasti yang sehat sama yang nggak sehat itu hasilnya akan beda. Nah, buat cara pertama buat kita tahu kondisi mesin dari kendaraan yang akan kita beli itu sehat atau enggak, itu dari ujung knalpotnya. Masukin aja tangannya agak dalam ya, dan tuh ini oli isinya. Motor ini nggak ngebul, saat nyala nggak kelihatan ngebul, tapi udah makan oli karena emang mesinnya nggak sehat. Salah satu caranya dari ujung knalpotnya ini. Nah, ini untuk motor yang kedua di Vario 150 yang mesinnya sehat. Tadi karena telunjuk udah gue pakai, jadi sekarang gue pakai jari manis ya. Jari manis gue masukin dan nggak ada ya, bersih. Ini bukan oli, ini kotoran debu, beda karena nggak licin ya. Ini hanya debu aja, tuh bersih ujungnya. Jadi ini kelihatan banget bedanya ya antara yang makan oli seperti ini, yang nggak makan oli hanya debu aja. Ini debu aja, bukan oli. Nah, coba kita deketin ya, siapa tahu kelihatan bedanya. Nah, bersih kan, ujung knalpotnya bersih, nggak ada itunya, nggak ada kotoran olinya. Sekarang kita lihat yang satunya. Yang satunya ujungnya tuh hitam. Ini sebenarnya di kamera memang kurang jelas, cuman kelihatan banget ujungnya yang ini lebih hitam. Jadi antara yang nggak sehat ini sama yang sehat ini itu beda, karena dari ujungnya aja dilihat mata ini kelihatan ujung knalpotnya itu hitam ya, ini ujung knalpotnya hitam. Sedangkan kalau yang sehat ujung knalpotnya itu biasa aja, warna besi. Ini cara yang pertama. Nah, cara kedua buat kita tahu kondisi mesinnya sehat atau enggak itu dari busi. Emang agak ribet sih cara ini karena kita mesti buka businya. Namun dari busi ini akan kelihatan jawaban pasti, sangat-sangat pasti apakah mesin itu sehat atau enggak. Ini busi yang di tangan ini punya yang 125 yang mesin yang nggak sehat, ini punya yang si 150 ini yang sehat. Jadi kita akan lihat dulu yang sehat ya. Yang sehat itu ini. Yang sehat ini coba ini pakai tisu ya, kita lihat. Kalau pakai tangan kurang jelas, ini pakai tisu. Kita coba lap deratnya. Ya, kita lap deratnya dan bukan oli, ini kotoran ini ya, ini kotoran debu aja, wajar tuh. Kotoran debu, kemudian ujung elektroda hitam ini artinya mesinnya agak boros, tapi tengahnya merah bata. Jadi pembakarannya sebenarnya lumayan bagus nih motor, dan nggak ngebul karena di deratnya nggak ada oli ya. Ini nggak ada oli, ini hanya kotoran debu aja. Sekarang kita coba cek yang 125 yang mesinnya nggak sehat. Ini yang 125 mesinnya nggak sehat. Ini oli banget sih, ini mungkin di kamera nggak kelihatan, cuman ini oli. Coba ya kita lap ya, tuh oli, ini oli banyak banget di deratnya oli. Jadi kompresi dari mesin ini udah bocor, olinya udah kemakan, sehingga oli isinya oli deratnya. Jadi kalau udah sampai di deratnya busi ini isinya oli seperti ini, udah bisa dipastikan bahwa kendaraan yang akan kita beli itu mesinnya nggak sehat. Walaupun nggak ngebul tapi nggak sehat. Nanti di akhir video kan gue kasih tunjuk ya, mesin yang nggak sehat tapi nggak ngebul itu seperti apa. Nanti akan gue kasih tunjuk di 125 nya akan gue nyalain karena businya sedang gue copot, jadi nggak bisa dinyalain. Nanti gue pasang dulu dan kita tes nyala. Kita lihat kelihatan berasap atau enggak. Soalnya nggak kelihatan asap, tapi dia makan oli sangat parah. Itu 1000 kilo tuh bisa ngabisin sampai 500-an mili. Next step, olinya mesti kalian cek.
Memang kalau warna nggak bisa jadi patokan ya kan, ini warna nggak bisa jadi patokan. Namun kalau ini yang sebelah, yang agak bersih ini yang punya 150 ya kan, memang habis diganti oli jadi bersih. Kalau yang ini punya 125 dan selisih penggantian olinya mirip banget, tapi dia jauh lebih hitam. Karena apa? Karena dia makan oli sehingga sisa pembakaran itu masuk ke dalam, masuk ke bawah, jadi mencemari oli. Ini olinya fuel dilution ini yang 125, yang 150 enggak. Mungkin kalau dari warna emang kita nggak bisa jadikan patokan ya, karena memang kalau dipakai lama pun ini akan menghitam. Nah, yang bisa jadi patokan adalah aromanya. Aromanya akan sangat kecium. Yang ini yang makan oli, ini aroma bensinnya sangat nyengat sekali, beda dengan ini. Ini aroma bensin nggak nyengat, dan yang ini sangat nyengat karena dia udah makan oli. Jadi dari oli juga bisa kita lihat kondisi mesin itu sehat atau enggak. Jadi sekarang gua akan coba tes nyalain motor ya, buat kalian lihat. Jadi antara yang sehat sama yang nggak sehat itu sama-sama nggak ngebul ya. Jadi ini adalah mesin 125 yang nggak sehat tadi. Gua akan coba hidupin dan kalian bisa lihat apakah ngebul atau enggak. Ini mesinnya dingin banget masih ya, belum dinyalain, masih dingin banget. Jadi kalau mesin dingin tuh biasanya akan lebih kelihatan dia ngebul atau enggaknya. Jadi akan gue hidupin ya. Nah, udah hidup ya, bisa kelihatan kan, nggak ada ngebul sama sekali ya, bersih, asapnya itu bersih, nggak ada ngebul sama sekali. Di kondisi mesin yang sebenarnya ini motor kemakan oli dan udah nggak sehat, karena ring pistonnya udah kalah, linernya udah kalah, sehingga ngebuat ngebul, tapi nggak kelihatan ngebulnya, tapi dia makan oli. Jadi ini cukup susah buat kita ketahui kalau kita nggak mengerti cara ngeceknya. Jadi cara ngeceknya seperti yang tadi ya, 3 cara yang udah gue kasih tunjuk tadi. Oke, kita coba lihat yang 150, yang 150 yang sehat. Nah, ini 150 yang sehat sama, yang sehat sama yang nggak sehat sama-sama nggak ngebul, nggak ada asap sama sekali, nggak kelihatan sama sekali ada asapnya atau enggak. Jadi tadi seperti gue bilang, cukup sulit membedakannya kalau nggak kelihatan ngebul. Ya, jadi seperti itu 3 tips dari gue mengenai bagaimana cara mengetahui kondisi mesin kendaraan yang akan kita beli itu sehat atau enggak. Cara ini bisa kalian lakukan di mobil ataupun motor, karena sama aja secara basic dari suatu mesin itu sama aja seperti itu. Jadi cara ini akan bisa menentukan dan memberikan kalian hasil apa yang dimiliki oleh mesin ini. Jadi kalian dengan melakukan 3 tips ini, kalian akan bisa mengetahui kondisi dari mesin itu sehat atau enggak. Dan selebihnya tinggal kalian yang memilih apakah memang mau mengambil yang sehat atau enggak sehat. Dengan catatan mungkin bisa melakukan nego harga juga. Sekian video kali ini, jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Share juga video ini ke teman-teman kalian buat yang mau hunting kendaraan bekas. Komentar juga di bawah buat yang mau bertanya atau mau minta saran. Buat yang udah hunting mungkin masih penasaran, untuk memastikan lagi kalian boleh komentar di bawah, atau mungkin boleh DM juga di Instagram gue di auto.cam buat yang mau lebih tanya-tanya lagi dan bisa memberikan gambar juga melalui DM ke gue. Dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.